Wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Akhirnya kita sampai di hari Senin ya, setelah libur yang cukup panjang. Untuk materi hari ini itu akan disampaikan oleh kelompoknya Tarisya. Tarisya sudah siap? Iya, Pak. Jadi nanti Tarisya akan menyampaikan materi. Saya juga ada video materi yang nanti akan saya share ke WhatsApp. Gitu, nanti ada feedback. Silakan setelah nanti Tarisya memberikan presentasi, silakan nanti sesi tanya jawab. Gitu. Jadi nanyanya ke kelompoknya Tarisya. Kalau misalkan nanti ada yang bisa saya tanggapi, saya tanggapi. Gitu. Oke, dipersilahkan. Mari kita buka dengan baca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Di sini saya sudah set untuk multiple participant can share simultaneously. Jadi siapapun bisa share screen. Coba dites Tarisya. Jadi silakan dimulai aja untuk materi budaya dan kepribadian ya. Oke, silakan. Bentar Pak ya, saya cek kelompok saya dulu. Udah hadir semua atau belum? Oke. Oke. Saya mulai ya Pak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang budaya dan kepribadian. Mungkin perkenalan kelompok dulu kali ya anggotanya. Sebentar. Jadi kelompok 4 itu ada saya, Maulida Mesya, Fitriani, dan Gemma. Kita langsung aja ke materinya. Jadi budaya itu secara luas keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan secara sempit dapat disebut dengan istilah budaya atau sering disebut kultur yang mengandung pengertian keseluruhan sistem gagasan dan tindakan. Ada beberapa tokoh dari budaya. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat. Ya, yakin, zaman dan alam
Hal itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kedua, ada E.B. Taylor yang juga merupakan seorang antropologi Inggris, mendefinisikan budaya sebagai suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota. Wujud kebudayaan. Menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga. Pertama, gagasan, aktivitas, dan artefak. Pertama, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Kedua, kebalik ya. Lanjut aja ke gagasan, wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, yaitu tidak dapat diraba atau disentuh. Ketiga, artefak atau karya. Artefak atau wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Bentar Pak ya. Sebentar Tarisya, saya mau nanya. Ya Pak. Ini kamu ngambilnya dari sumber mana referensinya nih? Saya belum kirim ya Pak waktu itu referensinya. Iya, saya kan minta referensinya dari kemarin kan saya bilang ini ya, saya perlihatkan ini. Oh, saya kirim sekarang Kak Pak. Ini loh, buku ini loh, buku Psikologi Lintas Budaya yang ini. Kamu ngambilnya dari sini bukan? Yang mana Pak? Ini. Enggak ada. Sorry. Saya kan suruh mengambilnya dari buku referensi Psikologi Lintas Budaya Sarlito Wirawan Sarwono. Coba di stop share dulu, coba. Bentar Pak. Sudah? Udah Pak. Saya share screen ya. Ini kayaknya kamu ngambilnya bukan dari buku ini ya. Nih. Coba lihat, kamu ngambilnya dari buku ini bukan? Enggak Pak. Kita cari referensi di Google. Oh, tidak boleh. Kan saya sudah bilang kemarin. Ngambilnya dari presentasi dari buku ini, buku Psikologi Lintas Budaya, Sarlito Wirawan Sarwono. Ini loh. Makanya tolong diperhatikan kalau saya itu menyampaikan ini ya, perhatikan baik-baik ya teman-teman semuanya. Jadi kalian itu nanti presentasinya menggunakan buku yang referensi yang sudah saya berikan ya, yaitu buku Psikologi Lintas Budayanya Sarlito Wirawan Sarwono dan buku ini Psikologi Lintas Budaya Tridaya Kesni dan Salis Juniardi. Nih bukunya. Nih, dua buku ini yang saya minta kalian untuk nih. Tridaya, saya sudah menyampaikan ini sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan disampaikan lewat Google mah itu tidak sesuai dengan nanti silabus gitu. Jadi ya ini ya, tolong diperhatikan ya. Tarisa bukannya sudah saya sampaikan ya, sudah saya berikan materi video saya ya.
Iya Pak, sudah Pak. Sudah dilihat belum? Sudah Pak, saya udah tambahin beberapa yang di bagian kepribadian Pak. Ya, ini apa namanya, ya diteruskan dulu ya. Tapi walaupun ada beberapa materi-materi yang tadi apa namanya kayaknya belum ngambil dari buku ini gitu. Tolong nanti ini apa namanya, silahkan bagi mahasiswa mata kuliah psikologi Linbud beli buku ini ya. Belinya tidak harus lewat saya, belinya bisa tidak lewat saya, maksudnya lewat Gramedia gitu, toko buku Aziz gitu. Ya, 2 buku ini, Psikologi Lintas Budaya Sarlito Sarwono dan satunya. Gitu. Oke, dilanjut dulu, Tarisa. Oke Pak, kita lanjut bentar. Tuh, macet. Oke, kita lanjut. Sedangkan ini menurut Quetta Janingrat, wujud kebudayaan dibagi menjadi nilai budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik. Nilai-nilai kebudayaan yaitu gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh warga sejak usia dini sehingga sukar diubah. Kedua, sistem budaya dalam wujud ini, kebudayaan bersifat abstrak sehingga hanya dapat diketahui dan dipahami. Kebudayaan dalam wujud ini juga berpola dan berdasarkan sistem-sistem tertentu. Sistem kebudayaan fisik ini merupakan wujud terbesar dan juga bersifat konkret. Misalnya bangunan megah seperti Candi Borobudur, benda-benda bergerak seperti kapal tangki, komputer, piring, gelas, kancing baju, dan lain-lain. Terus ada sistem sosial, menggambarkan wujud tingkah laku manusia yang dilakukan berdasarkan sistem kebudayaan dalam wujud ini bersifat konkret sehingga dapat diabadikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maulidia Mesya. Unsur budaya, sistem religi, kepercayaan manusia terhadap adanya Sang Maha Pencipta. Kepercayaan itu muncul ketika manusia merasa ada zat yang lebih dan maha kuasa. Yang kedua, sistem pengetahuan, karena setiap manusia memiliki akal dan pikiran yang berbeda. Sehingga memunculkan dan mendapatkan sesuatu yang berbeda pula. Sehingga perlu disampaikan agar yang lain juga mengerti. Bentar, kembali dulu. Lagi kah? Iya, belum itu. Kepencet. Sebelumnya. Ya. Yang ketiga, sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Sistem yang timbul karena manusia mampu menciptakan barang-barang dan sesuatu yang baru agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Yang keempat, sistem mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Terlahir karena manusia memiliki hawa nafsu dan keinginan yang tidak terbatas dan selalu ingin lebih. Lanjut, Tar. Hubungan manusia dan budaya. Manusia dan budaya. Manusia dan budaya pada hakikatnya memiliki hubungan erat dan hampir semua tindakan dari seorang manusia itu adalah merupakan kebudayaan. Antara lain, kebudayaan besar biasanya memiliki sedikit perbedaan dalam hal berperilaku dan kepercayaan induknya yang disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya perbedaan umur, ras, etnisitas, kelas, agama, gender, dan pekerjaan. 4. Kedudukan manusia terhadap budaya antara lain
penganut budaya, pembawa budaya, manipulator budaya, pencipta budaya. Di samping itu, kebudayaan manusia menciptakan suatu keindahan yang biasanya kita sebut seni, seperti seni rupa, seni suara, maupun seni pertunjukan yang menjadi kebudayaan yang dibanggakan. Lanjut, Tar. Tar. Tarisanya terkeluar, tunggu sebentar katanya. Udah, bentar. Share screen ulang. Ica, tadi sampai mana ya? Yang kepribadian secara umum, Tar. Setelah slide ini. Bentar ya. Ini ya? Ya. Kepribadian secara umum. Secara umum, yang dimaksud kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang. Dari situ kita dapat membedakan orang dengan orang lainnya. Misalnya, ketika ada seorang siswa di sekolah yang harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua orang temannya. Karena setidaknya kepribadian mencangkup kebiasaan, sikap, dan sifat seseorang yang khas dan perkembangan apabila berhubungan dengan orang lain. Lanjut. Menurut beberapa tokoh Konjaraningrat, corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Menurut Rocek dan Weron, organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku seseorang. Pentingnya mengenal kepribadian diri sendiri dan orang lain. Kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil, dan dapat diperkirakan sikap atau karakter yang muncul pada seseorang ketika bereaksi terhadap setiap rangsangan terbentuk oleh tipe kepribadian yang mendasari. Hal ini sangatlah penting karena dimaksud agar lebih memperlakukan orang lain dan menempatkan diri sendiri dengan baik sesuai karakternya, sehingga konflik dan ketidaknyamanan bisa dihindari.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Gema Audi Lutfi. Baik. Lah. Oh ya, silakan Fitri, silakan. Jadi salah satu teori yang cukup terkenal ilmu kepribadian itu adalah teorinya Galen. Galen ini merupakan dokter kekaisaran Romawi antara tahun 130 sampai dengan 200 Masehi. Dia menemukan 4 tipe kepribadian, yaitu sanguinis, kolerik, melankolik, flegmatik. Selanjutnya, Tar. Oke, kita mulai dari sini. Teori Galen yang 4 tipe kepribadian itu ada namanya melankolit, ada namanya kolerik, flegmatik, dan ada juga namanya sanguinis. Apa sih yang dimaksud tipe kepribadian sanguinis? Kepribadian sanguinis ini biasanya orang-orangnya ekstrovert. Dia suka ngomong optimis juga, dan biasanya orangnya cenderung populer. Dan hidupnya juga penuh warna. Senang berbicara, punya gejala emosi yang terbuka mudah senang menolong orang lain. Tapi orangnya agak sedikit lupa, susah berkonsentrasi, suka berhura-hura, suka pesta. Ini tipe orang sanguinis. Beda dengan tipe kolerik, orang cenderung kuat, suka ngatur orang kayak ngebos gitu, nggak mau kalahan lah, suka marah, mungkin kayak tipe orang yang berdarah panas. Kemudian tegas, kuat, cepat, tangkas, dan kemudian pantang menyerah. Orangnya punya kemauan yang kuat, biasanya dalam hubungan dia sering mendominasi. Kalau melankolik, tipe orang perfeksionis, sempurna, suka mikir, cenderung pesimis, kemudian cenderung serba teratur, dan pokoknya selalu ingin sempurna lah. Nah, itu contoh orang melankolik. Berbeda dengan tipe flegmatik, tipe yang cinta damai, tidak suka konflik, selalu menghindari keributan, kemudian suka mencari solusi damai ketika timbul pertengkaran. Kemudian orangnya kalem, pendengar yang baik, ini model flegmatik, dan dengan kita mengetahui kepribadian ini, kita juga bisa mempitkan dengan pekerjaan kita di masa depan. Karena pekerjaan-pekerjaan ini sesuai dengan kepribadian masing-masing. Makanya kita harus mengenal kepribadian kita sendiri agar kita tahu di masa depan cocoknya sesuai pekerjaan seperti apa. Seperti misalnya kolerik cocok jadi bos, direktur, dokter, dan sanguinis cocok jadi YouTuber, presenter, pengacara, penyiar, dan segala macam. Dan kemudian melankolik cocoknya jadi keuangan, hakim, notaris, dan kemudian flegmatik cocoknya jadi psikolog dan customer service. Lanjut, Tar. Dan memang bahwasannya antara kepribadian satu harus fit dan tidak bisa sembarangan. Misalnya beberapa perceraian terjadi karena misalkan pasangan yang satunya melankolis, yang satunya kolerik. Karena dua ini agak susah ya dijadikan satu. Seringkali orang tertipu karena cinta. Padahal sebenarnya kepribadian ini cenderung bertahan kalau cinta itu bisa hilang. Tapi kalau kepribadian itu tidak bisa hilang. Dan ternyata orang melankolis itu kurang cocok dengan koleris.
Lanjut, Tar. Termaksud orang koleris dengan orang koleris sangat tidak cocok karena mereka sama-sama keras kepala dan sama-sama kayak tidak mau mengalah, egois lah. Lanjut, Tar. Tapi koleris sangat cocok dengan flekmatik karena flekmatik orangnya mendinginkan, dia mempunyai sifat yang sabar dan juga suka mengalah. Selanjutnya, slide-nya akan dibacakan oleh Gema. Baik, terima kasih. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama yaitu adalah warisan biologis. Nah, warisan biologis atau faktor biologis ini berpengaruh dalam membentuk beberapa ciri kepribadian seseorang, namun tidak menentukan semuanya. Faktor biologis akan berkembang secara optimal bila mendapat pengaruh positif dari lingkungan. Ada 3 faktor dari warisan biologis. Yang pertama yaitu adalah ciri fisik. Nah, manusia ini memiliki ciri fisik yang berbeda yang diwarisi dari orang tuanya. Ada orang yang berbadan tinggi, ada juga orang yang berbadan pendek. Perbedaan fisik ini memberikan pengaruh pada ciri kepribadiannya. Yang kedua yaitu adalah ciri psikologisnya. Sebagian dari sifat dasar yang diwariskan orang tua adalah faktor kejiwaan atau psikologis. Unsur kejiwaan yang terdiri dari temperamen, emosi, nafsu, dan kemampuan belajar. Yang ketiga yaitu tingkat kecerdasan. Ya, kecerdasan ini menjadi salah satu bagian kepribadian yang diwarisi dari orang tua. Yang selanjutnya yaitu adalah warisan lingkungan alam. Warisan lingkungan alam ini juga bisa disebut sebagai faktor geografis. Faktor geografis ini erat kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar, baik keadaan fisik, sosial maupun budaya. Nah, dalam warisan lingkungan alam ini, yang pertama terdapat lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini termasuk dalam iklim, topografi, dan sumber daya alam. Hal ini mempengaruhi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Contoh misalkan suatu tempat yang tanahnya subur mampu mendukung kehidupan penduduk dengan baik, sedangkan daerah yang tandus menyebabkan penduduk merasa kesusahan. Keadaan lingkungan fisik juga mempengaruhi terhadap karakter seseorang. Nah, ini contoh yang sering kita dengar, orang yang tinggal di pesisir pantai akan menggunakan gaya bicara yang lebih keras suaranya atau menggunakan nada tinggi karena suara ombak yang sangat keras itu mengalahkan suara penduduk yang tinggal di sekitar pantai. Akhirnya mereka terbiasa menggunakan nada suara tinggi. Berbeda dengan orang yang tidak tinggal di daerah pantai. Nah, selanjutnya yaitu adalah lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial ini bersifat dinamis, yang artinya faktor tersebut tidak bersifat permanen dan akan terus mengalami perubahan. Unsur pembentuk lingkungan sosial adalah kebudayaan, pengalaman kelompok, pengalaman unik. Unsur-unsur tersebut memberi pengaruh terhadap individu yang terlibat di dalam lingkungan sosialnya. Nah, jadi sebenarnya pengalaman kelompok dan pengalaman unik ini masuk ke dalam lingkungan sosial. Baik, selanjutnya yaitu adalah faktor warisan sosial atau kebudayaan. Faktor kepribadian yang dibentuk oleh kebudayaan. Perbedaan setiap kebudayaan membuat kepribadian dimiliki masing-masing memberikan ciri khas pada anggotanya. Karena manusia, alam, lingkungan sosial, termasuk kebudayaan di dalamnya akan saling mempengaruhi. Nah, ini contoh warisan sosial atau kebudayaan itu seperti orang Batak yang menggunakan logat bahasa atau gaya bicara yang keras juga seperti orang yang tinggal di daerah pantai. Konon katanya dulu itu mereka orang-orang Batak itu kenapa menggunakan nada bicara yang tinggi karena katanya orang-orang Batak itu dulu tinggal di wilayah pegunungan yang dimana pemukimannya itu menyebar, satu rumah dengan rumah yang lain itu bersifat
berjauhan. Nah, dari situlah mereka berkomunikasi menggunakan nada suara yang tinggi hingga dikenal sampai sekarang. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengalaman kelompok. Kepribadian individu ini dipengaruhi oleh faktor kelompok dan teman sebaya. Dikenal pula dengan istilah peer group atau reference group. Nah, kelompok teman sebaya merupakan kelompok yang memiliki ciri karakteristik berupa persamaan usia dan status. Kelompok pergaulan menjadi faktor yang berperan secara signifikan dalam membentuk karakter kepribadian individu setelah keluarga. Nah, dalam hal ini, kelompok pergaulan cenderung menentukan baik buruknya kepribadian individu manusia. Khususnya saat kita memasuki usia remaja, di mana kita cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi. Kesalahan dalam memiliki teman pun akan membawa pengaruh buruk terhadap kepribadian individu tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengalaman unik. Kepribadian individu terbentuk atas pengalaman pribadi individu tersebut dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya di sekitarnya. Berbagai gabungan pengalaman pribadi individu tersebut menjadikan masing-masing individu sebagai pribadi yang unik. Lanjut. Nah, manfaat mengetahui kepribadian. Yang pertama yaitu membantu memahami orang lain lebih baik. Nah, jadi karena kita mengetahui kepribadian, jadi kita bisa memahami orang lain lebih baik. Contoh misalkan kita bisa tahu si A ini orangnya seperti apa, si B ini orangnya seperti apa. Jadi kita bisa memahami reaksi dan persepsi orang lain yang berbeda, sekalipun itu terjadi dalam situasi yang sama. Kita nggak lagi memaksakan pemikiran atau pendapat kita agar disetujui oleh orang yang memiliki tipe kepribadian yang berlawanan dengan kita. Contohnya misalkan si A ini ekstrovert dan si B ini introvert. Nah, si A ingin pergi ke suatu acara atau ke suatu party karena si A ini memahami tentang orang lain, memahami tentang kepribadian, dan si A ini tahu si B ini orangnya introvert, si A ini tidak akan memaksakan untuk si B ini ikut dengan si A, karena si A ini paham orang introvert itu seperti apa, misalkan lebih suka menyendiri ataupun tidak suka dengan keramaian. Nah, yang selanjutnya yaitu tahu kelemahan dan kelebihan diri. Paham akan kelemahan diri memungkinkan kita untuk lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan tidak bertindak ceroboh pada situasi tertentu. Misalkan lagi si A itu orangnya panikan dan gampang cemas. Nah, karena tahu kekurangannya di situ, si A ini bisa mempelajari cara untuk menenangkan diri agar dapat mengatasi situasi tersebut dengan baik. Kelebihan pun juga bisa dikembangkan menjadi sebuah potensi. Contohnya memperluas koneksi dengan orang banyak, karena misalkan kita ini orangnya supel dan bisa menghidupkan suasana. Yang ketiga yaitu tahu mana yang disukai dan tidak disukai. Nah, contohnya misalkan kita tidak suka suasana berisik atau bertemu dengan orang banyak. Nah, karena kita tahu hal ini, tentu kita akan menghindari hal yang bisa membuat kita risih atau terganggu. Dengan mengenal tipe kepribadian yang kita miliki, kita jadi bisa menempatkan diri kita pada sesuatu yang mana kita sukai dan tidak kita sukai. Suka dan tidak disukai ini bukan meliputi itu saja, tapi ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan. Contohnya misalkan dalam memilih pekerjaan. Nah, pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita kan pasti akan membuat kita menjadi lebih puas dan lebih nyaman melakukan pekerjaan tersebut. Karena ini akan berdampak dengan produktivitas dan kesehatan mental kita juga. Lanjut. Nah, ini contoh yang tadi dibilang sama Fitri juga.
dampak bila tidak mengenali kepribadian. Salah satu contohnya itu saat seseorang ingin menikah. Tentu orang tersebut harus mengenali kepribadian pasangannya. Banyak pernikahan yang gagal hanya karena kepribadian pasangan tidak sesuai ekspektasi. Baik, lanjut. Hubungan budaya dan kepribadian. Kepribadian seseorang individu disesuaikan dengan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesesuaian kepribadian dan nilai atau norma membutuhkan proses sosialisasi. Sifat kebudayaan yang dinamis juga memerlukan sosialisasi agar sesuai dengan kepribadian masyarakatnya. Lanjut. Nah, jadi budaya dan kepribadian tidak dua unsur ini tidak dapat dipisahkan, di mana budaya yang baik selalu mempengaruhi pribadi yang baik pula. Kemudian budaya yang buruk selalu mempengaruhi pribadi yang buruk juga. Terima kasih. Saya kembalikan ke Tarisha. Ya, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan moderator untuk mengundang teman-temannya mengajukan pertanyaan. Bagi yang bertanya, silahkan nanti tuliskan NPM dan nama lengkapnya. Nah, nanti bagi yang bertanya akan mendapatkan bonus tambahan nilai dari saya, yaitu keaktifan di kelas. Silakan ajukan pertanyaan. Saya mau bertanya. Ya, sebutkan nama lengkap dan NPM-nya ya. Saya dengan Yeremi Alexander Gofikar 20.11.001351.034. Nanti tulis di chat kali apa ya. Pertanyaannya sebenarnya gini sih, tadi kan kelompok di kesimpulan itu menarik sekali, kan bilang budaya yang baik itu menghasilkan kepribadian yang baik ya, atau gimana tadi kata-katanya. Dan juga kalau nggak salah dibilang budaya yang buruk itu menghasilkan kepribadian yang buruk. Nah itu mungkin bisa dielaborasi gitu, contohnya seperti apa? Budaya kepribadian yang baik itu seperti apa? Yang buruk itu budaya yang baik menghasilkan kepribadian yang baik itu seperti apa? Terus budaya yang buruk menghasilkan kepribadian yang buruk seperti apa? Terus juga apakah tidak mungkin kebudayaan yang buruk tetap bisa menghasilkan kepribadian yang baik? Oke. Nanti saya tulis di chat. Oh ya, terus di chat ya. Kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya nanti setelah mengajukan pertanyaan, tolong pertanyaannya ditulis di kolom chat ya. Ya, silakan dilanjut, moderator. Iya Pak, bentar Pak, masih cari jawaban.
Yang lain ada pertanyaan tambahan? Izin bertanya, Ya. Novi Indriani, NPM 20.111.00.135.113. Izin bertanya, tapi mohon Pak Yoga betulkan jika ada kesalahan. Begini, selain Galen, tadi kan Fitriani contoh filosofnya kan Galen. Selain Galen, kira-kira ada nggak filosof lain yang relevan gitu dengan psikologi sosial budaya ini? Soalnya yang saya dengar, entah betul entah tidak, teori Galen ini yang 4 kepribadian yang tentang darah-darah panas, darah itu tuh sudah tidak relevan lagi karena tidak ada acuan cara pengukuran yang pasti yang saya dengar gitu. Kira-kira ada yang lain nggak? Atau tentang teori 4 kepribadian ini masih relevan nggak dengan kondisi sekarang ini? Makasih. Makasih Mbak Novi. Minta tolong ya Mbak, pertanyaannya dicantumkan di kolom chat. Permisi, saya mau nanya dong. Saya Steven Alexander Briantekwan, NPM-nya 2011 200 135 1001. Saya mau nanya, saya penasaran nih, ingin tahu sebenarnya yang muncul pertama itu kepribadian seseorang membentuk budaya atau budaya itu yang membentuk kepribadian. Itu aja sih. Terima kasih. Makasih Bang. Pertanyaan Stephen ini seperti telur dulu atau ayam dulu gitu ya. Iya Pak, soalnya kadang membingungkan. Menurut saya ya, dalam pikiran saya ya, orang-orang berkumpul kan yang kepribadian berbeda-beda itu membentuk budaya, atau orang udah bikin ada budayanya dulu baru membentuk kepribadian. Ya saya bingung juga sih. Ya, oke, silahkan kelompok budaya dan kepribadian ini dijawab.
Pak. Pak Yoga, Ya, Pak. Stefan. Sambil menunggu jawaban, boleh nggak saya nanya Pak sama Pak? Boleh, silakan. Pak, Bapak tahu kan ketindihan kan Pak? Kalau dalam bahasa psikologinya berarti sleep paralysis kan kalau nggak salah ya? Ya betul, sleep paralysis. Ya, sleep paralysis itu. Gimana sih cara kita meyakinkan seseorang kalau mereka itu bukan ketindihan, tapi sleep paralysis itu kan kalau misalnya orang kan karena misalnya contoh kalau di luar negeri yang saya baca nih ya, itu kalau ketindihan tuh mereka kesannya kayak diculik alien karena kepercayaan mereka bahwa alien itu ada dan hantu itu nggak begitu kuat. Kalau di Indonesia kan ketindihan setan karena kita tingkat kekuatan agamanya cukup tinggi kan ya. Nah, gimana sih cara kita menjelaskan secara awam gitu kalau dia tuh kena bukan ketindihan tapi kena sleep paralysis tuh. Ya, bagus, pertanyaan bagus Stephen. Jadi begini, pertanyaan yang bagus. Saya kebetulan mengajar semester ini itu mata kuliah psikologi kognitif. Ya, mata kuliah psikologi kognitif. Nah, itu di mata kuliah psikologi kognitif itu kebetulan ada materi itu sleep paralysis. Jadi menjelaskan bagaimana tentang ketindihan dari perspektif psikologi kognitif. Jadi dari perspektif neuro psikologi. Jadi melihatnya dari hal yang ilmiah begitu. Nah, itu kalau konteksnya psikologi kognitif seperti itu, ya kita bisa menjelaskannya dalam konteks yang ilmiah. Tetapi kalau misalkan konsepnya sudah budaya, itu tidak bisa, Stephen, kemudian kita masukkan unsur-unsur ilmiah itu ke dalam, kalau misalkan orangnya sudah budayanya kuat. Artinya kalau ketika sudah masuk ke perspektif psikologi lintas budaya atau indigenous psikologi gitu, maka kita akan mengakui bahwasanya ketindihan itu memang dipengaruhi oleh jin atau dipengaruhi oleh makhluk-makhluk halus gitu. Jadi bagusnya psikologi lintas budaya itu keluar dari konteks psikologi barat. Apa yang diyakini oleh masyarakat setempat itu yang kita yakini begitu. Jadi kalau menggunakan psikologi lintas budaya, ya kita mengakui bahwasanya ketindihan itu ada apa namanya jin yang yang kemudian ikut dalam hal itu. Kalau itu kita menggunakan perspektif psikologi lintas budaya. Tetapi kalau kita menggunakan psikologi perspektifnya psikologi kognitif, ya kita harus menjelaskannya secara perlahan-lahan karena itu tidak ketika orang sudah punya paradigma berpikir yang cukup kuat dalam konteks budayanya akan sangat sulit untuk dirubah. Nah, kalau misalkan orang tua saya, ibu saya gitu, ibu saya bilang kalau ketindihan itu karena ditindihin makhluk halus, karena mungkin malamnya nggak mandi atau karena habis kencing di rumput orang gitu, di rumput tetangga gitu di situ, jadi ketindihan gitu. Kalau misalkan konteks ibu saya mengatakan, oh itu jin gitu, itu harus ditaburi bawang putih segala macam. Tapi ya ternyata benar, maksudnya dengan pendekatan misalkan spiritual itu akhirnya nggak ketindihan lagi begitu. Jadi akhirnya hal ini juga sangat subjektif gitu, agak susah. Kecuali kalau misalkan orang-orang yang cukup open mind gitu, kita mungkin bisa menjelaskan bahwasanya penyebab Anda sleep paralysis itu bukan hantu loh begitu. Itu sih, Stephen. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau misalkan masih sedang berembuk ya, saya mau tampilkan sebuah video. Mungkin ini kemarin Tarisa saya kasih itu materi kepribadian bagian 2 itu mungkin ada yang belum dijelaskan di situ. Nah, di situ mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Yeremia tadi ya, tentang budaya buruk melahirkan perilaku yang buruk begitu. Oke, saya akan share ya. Saya izin kelompok Tarisa mungkin sambil rembuk jawaban, saya akan tampilkan videonya ini ya sambil menunggu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.
Halo para Takurvora dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Jika mendengar India, apa yang terlintas di pikiran kalian? Apakah film Bollywood yang diperankan artis-artis seperti Saori Hara, Yui Hatano, atau Sora Aoi? Loh. Nah, di balik kemegahan film-filmnya, ternyata negara Tuan Takur ini masih menyimpan sebuah permasalahan seputar kasta, di mana di sana ada sebuah kasta rendah yang sangat tertindas dan mereka disebut sebagai kasta haram untuk disentuh. Siapakah mereka? Mereka adalah Dalit. Dalam Wikipedia dituliskan, Dalit atau Paria dalam sistem kasta di India adalah seorang yang biasanya diharamkan untuk disentuh. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki varna. Varna sendiri merujuk pada keyakinan Hindu di mana manusia pada umumnya diciptakan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda-beda dari Dewa Purusa. Kedudukan hijau bulu pandang sorry. Ini kalau sebentar. sorry. Ya, jadi intinya ini ada kasta Dalit ya namanya. Kasta Dalit ini kasta yang haram untuk disentuh. Gitu. Oke, mungkin kalau ini sambil nunggu ini loading, kelompok Tarisa mungkin bisa sudah punya jawaban? Iya Pak, saya akan coba jawab pertanyaan dari Yere. Tadi kan Yere bertanya yang tentang budaya yang baik selalu mempengaruhi pribadi yang baik, kemudian budaya buruk selalu mempengaruhi pribadi yang buruk juga, gitu kan tadi yang Yere tanyakan. Nah, mungkin di samping itu, kadangkala lingkungan menjadi hal utama yang dapat mempengaruhi buruknya budaya seseorang. Kita contohkan aja, di Papua memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga dengan kepribadian mereka sendiri yang juga agak berbeda dan unik. Hal ini dapat dikatakan melihat budaya Papua yang agak keras dan unik, sehingga kepribadian yang terbentuk pun agak unik dan berbeda. Contohnya budaya potong jari yang telah lama turun-temurun diterapkan di Papua, bahkan menjadi budaya atau kebiasaan yang lumrah untuk dihilangkan, walaupun tampaknya buruk dan tidak sesuai baik norma agama maupun norma hukum. Terus, contoh pengaruh budaya terhadap kepribadian yang lainnya dapat kita petik dari kehidupan masyarakat. Contoh lagi, suku Dayak di daerah pedalaman Kalimantan, yang hidupnya sangat memprihatinkan dan mengenaskan. Bagi mereka, memakai sebanyak-banyaknya di telinga, baik wanita maupun sesuatu yang biasa. Padahal, hal sangat menakutkan, yang lebih parahnya lagi, ini telah melanggar berbagai norma yang telah tertera. Tapi bagaimana lagi, itu adalah budaya mereka yang udah mereka lakukan turun-temurun. Mungkin contohnya seperti itu ya, Re. Berarti kalau tadi yang seperti yang dicontohkan, saya potong jari gitu kan. Ya itu kan buruknya menurut kita gitu. Tapi kan menurut mereka mungkin itu suatu nggak tahu sih kalau potong jari itu apakah suatu kebanggaan atau hukuman yang harus mereka terima, sehingga ya itu baik menurut budaya mereka gitu kan, ya itu harus dilakukan gitu. Terus juga tadi pasang anting gitu, ya mungkin memasang anting itu buruk buat kita, tapi bagi budaya mereka itu baik gitu. Maksudnya ya saya agak bingung aja sih sebenarnya budaya yang buruk terus kebiasaan yang buruk itu seperti apa gitu. Iya, itu kembali lagi pada tadi yang pertama yang dibilang kan, itu tergantung kadang-kala itu lingkungan kita juga menjadi salah satu faktor di situ. Karena kan setiap kebudayaan masing-masing kan memiliki pandangan yang berbeda ya. Jadi itu mungkin kembali lagi ke faktor budaya kita turun-temurun dan lingkungan sekitar, mungkin gitu. Berarti buruknya itu subjektif ya, maksudnya menurut saya buruk belum tentu menurut kalian buruk. Iya, jadi
tergantung ke masing-masingnya lagi sih, budaya gimana, gitu mungkin. Cuman agak arogan aja sih kalau misalnya saya merasa budaya lain itu buruk. Itu cuma komen aja. Mungkin nggak tadi terus ada apa budaya yang buruk maksudnya perilaku yang baik itu. Bentar ya. Boleh saya tambahin nggak tuh? Silakan. Kayaknya seru nih. Menurut aku sendiri ya, kebudayaan bisa dikatakan buruk itu ketika kita udah mengalami perkembangan zaman dan akan menyadari adanya norma-norma baru. Menurut saya sih begitu. Karena semuanya kan berkembang terus kan. Kayak misalnya kenapa kebudayaan itu juga harus berkembang, harus mengikuti pergerakan zaman karena banyak hal-hal baru yang ditemukan. Contoh kayak zaman dulu tuh di Afrika, saya nggak lupa tepatnya di mana, ada kebiasaan melobangin gigi, matain gigi biar bisa itu anak-anak dikasih lubang. Hal itu dilakukan sebenarnya karena kan penyakit tipes waktu itu sering terjadi, bukan tipes, penyakit apa gitu yang misalnya terjadi gigi kita nggak bisa kebuka, jadi orang itu nggak bisa makan, nggak bisa minum pada anak-anak. Nah, dilakukan kebiasaan itu, budaya itu. Nah, cuman pada zaman sekarang kan udah ada teknologi, udah ada vaksin segala macam, kebudayaan itu menjadi buruk. Kenapa? Karena kan pada masa dewasanya nanti dia nggak bisa makan daging, dia nggak bisa menikmati hidup secara normal. Tapi di budaya orang Afrika itu baik tujuannya, ya mereka dengan alasan tertentu. Memang pertama itu tujuan medis, tapi dengan alasan yang baru lagi yaitu buat estetikanya mereka. Itu terlihat bagus, terlihat cantik, terlihat menarik di mata misalnya di mata lawan jenis gitu. Nah, cuman karena perkembangan zaman itu menjadi hal yang buruk. Contoh juga kayak naruh ring di leher kan. Zaman dulu terlihat cantik, tapi zaman sekarang karena perkembangan zaman, teknologi juga semakin canggih, itu terlihat buruk karena menenggangkan otot bukan. Tulang leher jadi renggang. Sama juga kayak anting-anting. Ya begitulah. Menurut saya sih gitu, kenapa bisa ada buruknya sekarang, karena perkembangan zaman orang-orang semakin terbuka matanya untuk hal-hal yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Gitu sih. Ya berarti salah satu batasan baik buruk itu salah satunya itu perkembangan zamannya. Bisa dimasukkan kayaknya sih, kurang yakin juga. Cuman kita mengetahui membunuh itu buruk juga kan setelah sekian lama. Kan makanya dulu perang segala macam, perebutan lahan segala macam kan, mau nggak mau dengan harus membunuh satu sama lain. Tapi zaman sekarang udah ada norma-norma baru, aturan-aturan baru, bahkan dalam perang sekalipun ada peraturannya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya itu ada yang buruk, ada yang baik kan. Ya gitulah menurutku sih. Cek, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Stephen. Apakah budaya yang membentuk kepribadian atau kepribadian yang membentuk budaya? Nah, jadi menurut kami budaya yang membentuk kepribadian. Kepribadian terbentuk karena adanya faktor lingkungan yang berdasar pada kebudayaan. Nah, kebudayaan di setiap daerah kan beda-beda ya, maka kepribadian yang ada pada masyarakatnya pun berbeda-beda juga. Contohnya kebudayaan yang dapat membentuk kepribadian di suatu daerah, misalkan sangat kental dengan kebudayaan toleransi. Nah, maka secara otomatis masyarakatnya akan membentuk kepribadian yang memiliki sifat toleransi juga terhadap sesama. Itu aja sih, Bang. Oh ya juga, kebudayaan ini
kebudayaan yang ada dalam masyarakat ini juga dijadikan titik acuan dalam membentuk kepribadian seseorang atau kelompok masyarakat. Karena melalui kebudayaan manusia dapat bertukar pikiran. Apalagi di zaman sekarang yang teknologi informasi sangat menjadi acuan atau pengaruh dalam pertukaran kebudayaan dalam masyarakat berbangsa maupun bernegara. Ini masuk akal sih. Ya, itu dulu dah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Isi, apakah boleh bertanya? Silakan. Baik, nama Ahmad Swedi Ali, NPM 2011 100 135 136. Izin bertanya, apakah ada sifat atau karakteristik seseorang di dalam kebudayaan? Ini mau langsung dijawab nggak? Kalau nggak langsung dijawab, mau lanjutin punya Yeremi tadi. Silahkan, Bang. Ini Yer, kan tadi sempat nanya kan, apakah ada budaya yang buruk menghasilkan kepribadian yang baik, ya nggak sih? Ini menurut aku aja ya, itu langka banget. Cuman kita bisa ngeliat buktinya. Contoh, banyak orang-orang sukses yang lahir di dunia kayak ibunya narkoba atau single apa yang cuma yatim atau piatu yang ditinggalkan atau lahir dari tempat miskin yang akhirnya sukses. Tapi itu kan langka banget. Itu udah ngomonginnya bukan lagi di rahan sini kan ya? Ya nggak sih? Karena langka nggak sih? Tapi ada hasilnya ya nggak sih? Kayak kita sering lihat ada preman sukses menjadi orang baik. Ada ini jadi apa preman jadi tokoh agama pada akhirnya. Itu kan mereka dari lingkungan yang buruk. Ada lingkungan yang buruk kan artinya budaya mereka buruk. Tapi butuh proses kesananya udah ngomongin soal psikologi yang lain, bukan psikologi dan kebudayaan lagi kan. Karena ada proses di mana mereka menemukan arti hidup kah apalah itu. Ya gitu sih menurutku. Cuma kan berarti batasan budaya itu nggak cuma sekedar suku gitu. Misalnya yang kita kan selama ini kan tahu kan paling budaya itu ya suku, negara gitu. Dan yang saya baca yang aku baca juga di buku-buku psikologi juga gitu kan. Tapi ada satu komen dari buku psikologi yang bilang budaya tuh sebenarnya lebih dari sekedar itu. Ada sosio psikologis atau apa gitu. Jadi ya bisa jadi gitu. Itu lingkungan yang preman itu mungkin bisa jadi kebudayaan kalau memang dia manifestasikan itu dalam bentuk perilakunya dia. Maksudnya yang jadi struktur kepercayaannya dia bahwa perilakunya dia seperti ini ya. Kenapa dia seperti ini itu sudah struktur itu udah jadi budaya gitu. Berarti budaya itu nggak cuma sekedar dari suku mana, dari ras mana gitu. Ya benar sih bisa sih. Orang ya kembali mungkin kalau jawaban common sense ya kembali ke orang masing-masing gitu. Mau jadi baik ya baik gitu. Tapi tetap nggak bisa hilang pengaruh lingkungan / atau tanda kutip ya budaya gitu. Iya bisa masuk juga ke apa psikologi perkembangan karena proses ketika pendewasaan di situ yang paling penting nantinya. Ini pindah lagi nih bergeser kalau kita semakin dewasa kan bisa sadar akan pencarian jati dirinya lebih gampang lah kita menerima segala macam. Saat kita masih kecil kan budayaan misalnya ngeliatin orang ngelakuin ini ya udah kita terima kan rasa penasaran sama pingin ngelakuinnya itu lebih tinggi. Cuman begitu kita dewasa lebih terbuka segala macam ya pasti ada perubahan lah ya. Itu sih mungkin perbedaannya di situ.
Cuman ini menurut pendapatku aja ya. Nanti semakin besar terjadi globalisasi, internet di mana-mana, kita bisa megang smartphone ya. Budaya kita tuh udah bukan budaya suku dan bangsa lagi, udah lama-lama. Nanti ada budaya yang baru lagi, menurutku ya. Karena semua orang semakin terbuka, bisa tahu apa yang terjadi di negara sana, negara sini. Ya moga-moga aja karakteristik tetap ada antar negara, antar benua. Tapi semakin terbuka, semakin global, kita aja mulai banyak ikut ke barat-baratan atau ke timur-timuran kan. Ada beberapa negara yang nggak bakal bertahan menghadapi era globalisasi itu. Jadi budaya itu bukan hanya bangsa dan suku aja nanti, bukan antar pulau lagi, tapi bisa jadi antara bangsa yang dari kemampuan hidupnya, ekonominya, budaya ekonominya berbeda gitu, ada budayanya lagi, kita nggak tahu kan. Karena globalisasi itu menyeramkan. Kita bisa ngelihat contoh sekarang orang-orang udah jarang tahu lagu Ampar-Ampar Pisang. Emang anak-anak yang kecil ada yang tahu sekarang? Belum tentu. Lagu-lagu daerah. Bahkan kalau misalnya dibilang Pancasila aja disuruh hafalin 5 Pancasila belum tentu ada yang hafal. Jadi kebudayaan menurutku bisa makin lama bergeser nih. Jadi kita mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau bahkan mungkin di cucu kita, kebudayaan tuh bukan kayak gitu lagi, atau kebudayaan tuh udah yang miskin, yang kaya, atau yang kulitnya hitam, kulitnya putih ya. Bisa jadi begitu. Karena proses perkembangan kan juga berkembang juga psikologi seseorang gitu. Itu menurutku. Ya, bagus. Jawabannya bagus. Ini saya suka nih dinamika diskusi yang seperti ini. Ya, lanjut. Oke, kelompoknya Tarisa, masih ada lagi yang belum terjawab? Masih ada Pak, punyanya Mbak Novi, punyanya Deus, sama punyanya Soedi Ali. Oke, nah, silakan. Ya, saya menambahkan ya. Suara saya cukup jelas terdengar? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, saya cukup menambahkan ya, dalam konteks psikologi lintas budaya, ketika berbicara tentang batasan baik dan buruk, saya ingatkan bahwasanya kita akan terpatok pada namanya relativisme budaya gitu ya. Jadi batasannya di budaya itu. Jadi tidak ada universalitas. Jadi ketika berbicara tentang di dalam psikologi lintas budaya, kita tidak mengenal yang namanya universalitas. Jadi semua baik dan buruk itu bukan menurut hukum universal, tetapi menurut perspektif budaya tersebut. Apa yang dianggap, misalkan LGBT begitu. LGBT itu budaya yang di Indonesia ya, bukan, saya tidak melihat ke timur gitu, tapi di Indonesia LGBT budaya yang dianggap perspektif persepsinya buruk. Jadi kita kembali kepada yang materi kemarin ya, terkait dengan masalah persepsi dalam budaya. Tetapi LGBT justru sesuatu yang baik, misalkan di negara, misalkan di Jerman bahkan dilegalkan gitu ya, kemudian di negara Thailand begitu ya, seperti itu. Nah, terus termasuk misalkan tadi ketika yang video yang saya sampaikan tadi terkait dengan kasta Dalit ya. Kasta Dalit itu kan itu kan sangat tidak hak asasi manusia ya. Sangat tidak manusiawi begitu ya. Sebuah kelompok manusia yang kemudian lebih rendah daripada hewan begitu. Bahkan konon katanya mereka itu haram, bukan konon lagi, memang haram hukumnya mereka untuk disentuh gitu. Jadi orang manusia najis lah gitu, kasta Dalit kan. Kasta terendah di India. Jadi mereka tinggalnya di rumah-rumah seperti ini.
Jadi kasta yang hanya diperbolehkan bekerja pada hal yang berkaitan dengan membersihkan selokan, membersihkan kotoran, menyapu jalan, membersihkan septic tank, ya, atau pembuangan limbah gitu. Bahkan ada namanya upacara namanya madesnana. Ini upacara mandi air ludah. Nah, jadi orang-orang yang kastanya di atasnya itu memberikan air ludah dan sisa makanannya, jadi mereka guling-guling nih kasta Dalit ini. Nah, ini harus dilakukan oleh kasta Dalit untuk buang sial lah, kayak gitu. Jadi ini kalau dalam perspektifnya orang India ini sesuatu yang harus dilakukan karena sudah masuk hukum adat istiadat mereka gitu. Tapi kalau misalkan orang dari Komnas HAM atau ini sesuatu hal yang tidak manusiawi, artinya kan menurut mereka ini sesuatu yang baik gitu kan. Tetapi kalau menurut kita kan persepsi yang buruk. Gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu, misalkan ke LGBT contohnya. Ini aja harus dilihat dari konteks relativisme budaya begitu. Nah itu. Jadi sesuatu yang dianggap normal belum tentu dianggap normal untuk budaya yang lain gitu. Itu jadi ketika melihat kembali lagi untuk melihat sesuatu yang baik dan buruk itu tadi kembalinya kepada persepsi budayanya masing-masing, ukurannya seperti itu. Dan memang kalau memang psikologi lintas budaya itu memang sangat terbatas, jadi sangat terbatas karena segala sesuatu kebenaran tidak bersifat universal jatuhnya, tetapi bersifat relatif. Masuk misalkan Anda cantik atau jelek itu relatif. Itu ya. Oke, lanjut, Tarisa. Baik. Mungkin saya akan menjawab dari Mbak Novi tadi. Yang Mbak Novi tadi pertanyaannya, selain Galen, apakah ada filosof lain yang relevan dengan budaya dan kepribadian? Mbaknya pernah dengar, mohon dibetulkan kan? Bahwa teori Galen sudah tidak relevan lagi ya. Jadi, jadi itu ada teorinya dari Sigmund Freud sama Erich Fromm. Mengatakan bahwa kepribadian adalah serangkaian karakteristik pemikiran, perasaan, dan perilaku yang berbeda antara tiap individu dan cenderung konsisten dalam setiap waktu dan kondisi. Ada dua aspek dalam definisi ini, yaitu kekhususan, stabilitas, konsisten, dan konsentrasi. Definisi di atas menggambarkan bagaimana mereka mempercayai bahwa kepribadian didasarkan pada stabilitas dan konsisten di setiap konteks, situasi, dan interaksi. Hubungan antara budaya dan kepribadian adalah masalah antecedent atau latar belakang kondisi sosial budaya di mana suatu teori dibangun, yaitu mengaruhi bagaimana isi dan suatu teori dibangun. Sebagaimana contoh adalah psikologi analisa Sigmund Freud yang menegaskan pengaruh ketidaksadaran yang berisi pengalaman-pengalaman yang ditekankan terhadap perilaku manusia. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih, Tar. Ya, Mbak, sama-sama.
Ya, saya bantu menjawab ya dari pertanyaan Mbak Novi tadi. Terkait jawaban Tarisa tadi ya saya lengkapi aja. Jadi terkait relevansi dari masalah kepribadian, ya teorinya Galen itu sebenarnya masih bisa dipakai. Memang masih bisa dipakai dalam konteks yang mungkin sederhana gitu. Karena jadi ketika dan saya masih menggunakan saya secara pribadi masih menggunakan 4 temperamennya Galen ya. Itu kan 4 jenis temperamental ya, maksudnya sanguinis, koleris. Jadi beberapa psikolog masih menggunakan itu. Konteksnya itu misalkan pernikahan. Itu karena simple banget. Jadi dalam hal yang simple, singkat ya untuk melihatnya seperti itu. Tapi kalau relevansi ya memang lebih relevan teorinya Jung sampai saat ini, tipologinya Jung. Tapi kalau untuk melihat konteks hubungan, relasi, pernikahan gitu, teori Galen masih sangat-sangat relevan untuk digunakan. Misalkan orang sanguinis jangan sama sanguinis, gitu. Atau orang koleris nggak cocok sama orang sanguinis. Gitu. Itu masih saya rasa masih layak untuk kemudian dipakai. Gitu. Karena banyak memang betul tadi kata kelompok Tarisa yang mengatakan bahwasanya banyak sekali perceraian terjadi itu disebabkan karena masalah personality ketidaksinkronan kepribadian. Itu makanya teman-teman kalau misalkan nanti mau nikah jangan modal cinta aja gitu. Jangan karena dia cantik saja, tapi karena memang kepribadiannya juga gitu. Maksudnya matching dengan kepribadiannya. Teman-teman harus tahu dulu nih aku ini sanguinis atau koleris atau melankolis. Dengan tahu dengan tipe kepribadian itu teman-teman jadi tahu gitu. Nanti jodohku itu sebaiknya orang yang seperti apa. Yang best seller itu kan pragmatis ya. Orang pragmatis itu best seller karena cocok untuk semua tipe kepribadian. Nah, kemudian tapi ketika kembali lagi dalam perspektif lintas budaya, psikologi budaya gitu. Kita yang paling relevan itu yang mana sih? Teori kepribadian yang paling relevan itu adalah teori kepribadian yang namanya indigenous personality. Indigenous personality. Jadi nanti teman-teman untuk selengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di video materi saya di YouTube. Itu sudah saya share ya di WhatsApp, itu silahkan disimak gitu di video materi budaya dan kepribadian bagian kedua. Itu silahkan disimak. Itu saya jelaskan habis tuntas tentang masalah indigenous personality. Itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi saya gampangnya gini. Jadi indigenous personality itu adalah teori kepribadian yang menggunakan relativisme budaya. Jadi setiap budaya itu memiliki teori budayanya masing-masing. Nah, seperti itu. Yang hanya bisa dijelaskan oleh konteks budayanya masing-masing. Contoh misalkan ini. Jadi dikembangkan oleh ini Profesor Takeo Doi. Jadi dia punya buku judulnya The Anatomy of Dependence gitu. Nah, jadi ada sebuah tipologi kepribadian namanya Amai. Nah, Amai itu adalah bentuk kepribadian yang hanya dimiliki oleh masyarakat Jepang dan tidak bisa untuk menjelaskan untuk kepribadiannya masyarakat Amerika atau Eropa. Hanya khusus untuk orang Jepang. Seperti itu. Kemudian termasuk misalkan orang Jawa ya, suku Jawa gitu. Itu punya tipologi kepribadian sendiri gitu. Nah, ini saya jelaskan dalam video itu, nanti teman-teman bisa simak. Jadi setiap suku, setiap etnis itu punya teori kepribadiannya sendiri. Nah, jadi ketika ditanya tentang mana yang paling relevan itu ya melihat dalam perspektif budayanya masing-masing. Tetap berangkatnya kan adalah budaya itu dari sesuatu yang sangat asli, sangat bahari gitu ya. Sebenarnya kalau orang Banjar bilang bahari, sangat kuno banget gitu. Tapi kemudian diangkat menjadi sesuatu yang ilmiah. Jadi ketika kita berbicara mengenai teori kepribadian itu akan sangat relevan ketika kemudian kita mengangkat dari perspektif budaya masing-masing seperti itu. Itu sih
tambahan dari saya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau mau menambahkan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, Mbak. Oke, lanjut, Tarisa. Apa masih ada pertanyaan lagi yang belum terjawab? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amadeus. Seberapa universalkah teori-teori yang dibangun? Pertanyaan tentang itu harus diteliti lebih lanjut dan pastinya itu bisa dijadikan sebagai acuan dan bisa juga disesuaikan dengan kebudayaan dan kondisi atau situasi lingkungan itu sendiri. Itu saja sih dari saya. Kasih. Oke, lanjut. Oh ya, jadi bagi saya sampaikan aja bagi apa namanya yang menjawab, biasakan untuk nanya sudah puas atau belum gitu ya. Maksudnya sudah dikembalikan lagi ke penanyanya gitu. Gimana tanggapannya gitu. Kalau misalkan oke, lanjut gitu, berarti nanti silakan dikembalikan ke moderator. Baik, saya mau jawab pertanyaan dari Ahmad Suwaidi, apakah ada sifat atau karakteristik seseorang di dalam kebudayaan? Nah, jadi di sini ada beberapa sifat atau karakteristik seseorang di dalam kebudayaan. Yang pertama yaitu adalah menuntun dan mengarahkan manusia. Berarti kebudayaan itu dapat menjadi penuntun atau pengarah atau pedoman yang kadang-kadang jadi alat pemaksa bagi sikap serta perilaku masyarakat. Yang kedua yaitu ciri yang kedua dimiliki oleh manusia. Berarti bahwa kebudayaan itu hanya dimiliki oleh manusia. Yang ketiga dimiliki oleh masyarakat. Nah, yang berarti kebudayaan itu tidak dimiliki secara individu atau perseorangan, melainkan dimiliki secara kolektif atau bersama-sama. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki persamaan tempat tinggal, bahasa, dan adat istiadat. Yang selanjutnya itu diwariskan. Berarti suatu kebudayaan yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini terjadi secara kesinambungan. Yang selanjutnya yaitu adalah berubah. Berubah berarti kebudayaan itu dapat berubah seiring perjalanan waktu, pengaruh lingkungan, serta pengaruh masyarakat. Nah, ini seperti yang tadi dikatakan sama Bang Stephen juga, bahwa kebudayaan itu bisa berubah seiring berkembangnya zaman. Yang selanjutnya itu adalah kebudayaan bersifat integratif, dalam arti unsur kebudayaan yang satu berintegrasi dengan unsur kebudayaan lainnya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang bulat dan memiliki fungsi. Untuk Ahmad Suwaidi, apa bisa diterima jawabannya? Ya, baik. Cukup. Oke. Pertanyaannya saya rasa sudah dijawab semua. Tadi ada pertanyaan dari Yere, Bang Steven, Pak Nopi, Amadeus, sama Suwaidi Ali. Apakah pertanyaannya belum kami jawab? Yang mungkin kami lewatkan gitu? Ya, kalau udah nggak ada lagi, boleh ditutup, dikembalikan ke saya. Oke. Mungkin sekian aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Saya kembalikan kepada Pak Yoga. Terima kasih. Ya, sama-sama Tarisha. Ya, ini karena memang pertama ya, maksudnya memang kali pertama ini presentasi.
Bagi saya sih nggak masalah, tadi udah cukup bagus gitu. Cuma nanti mungkin tadi memang mungkin kelompok Tarisa lebih banyak menjelaskan di video materi saya bagian pertama gitu. Tapi enggak masalah, nanti teman-teman silahkan yang video materi bagian 1 dilewatin aja. Mungkin bisa nanti saya banyak bahas kupas tuntas yang sesuai dengan bahasan, akan banyak inti dari jadi di video materi bagian 1 itu pengantar ya, pengantar tentang manfaat kita mengenal kepribadian. Nah, tetapi ya, inti dari materi saya adalah di bagian 2, video materi bagian 2, silahkan tuh di simak baik-baik. Jadi di situ banyak yang saya jelaskan tentang apalagi di situ ada indigenous personality, itu juga penting teman-teman untuk memahaminya gitu. Apa sih indigenous personality? Nah, itu panjang, nanti mudah-mudahan bahasan itu nanti akan kita bahas di minggu yang akan datang gitu ya. Nah, sambil nanti teman-teman juga ketika sudah memahami apa itu indigenous personality, coba teman-teman cari tahu gitu terkait dengan apa sih indigenous personality sukuku gitu. Nah, aku punya bagaimana, jadi gampangnya tanya sama orang tua yang memahami budayamu gitu, tentang apa sih kepribadian hakikat kepribadian dari suku tertentu gitu. Nah, itu ya. Jadi itu dari saya. Oke, lanjut. Jadi, nah itu nanti disimak di video materi bagian 2 sudah di YouTube, itu insya Allah publik ya. Jadi saya tidak unlisted tapi saya publish. Jadi semua orang bisa dengerin gitu. Oke, karena waktu yang terbatas mungkin tidak ada tanya jawab. Mungkin tanya jawabnya bisa di pending, mudah-mudahan minggu depan maksudnya bisa di pending, catat dulu nanti minggu depan kita bahas. Itu sih dari saya. Untuk minggu depan kelompok 2, kelompok yang minggu depan siapa Tarisa? Kelompok minggu depan itu kelompok 3. Kelompok 3. Iya. Ya, kelompoknya siapa? Materinya apa? Kelompoknya Marcelin, materinya budaya dan perkembangan, Pak. Oke, budaya dan perkembangan, konteks psikologi perkembangan gitu. Iya. Nah, Marcelin nanti intens komunikasi dulu saya sebelum membuat materi. Jangan sembarangan cari di Google, gitu. Jangan sembarangan cari di Google, hubungi saya dulu terkait dengan materi. Dan saya sarankan untuk membeli buku tadi ya. Satu kelompok minimal 1 buku. Jadi bagus kalau misalnya kelompoknya satu kelompok itu misalkan 2 buku, yang buku merah sama buku yang putih, misalkan itu juga bagus. Jadi setidaknya satu kelompok bisa iuran, bisa patungan untuk beli bukunya. Cuma bukunya itu memang harus kita miliki karena memang kita nggak bisa dapat itu tadi buku putih dan buku merah itu merah putih ya. Jadi teman-teman bisa simak. Jadi untuk minggu depan adalah budaya dan perkembangan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lagi terkait dengan budaya dan kepribadian. Mekanismenya tadi seperti itu. Jadi saya ketika berkuliah nanti berfungsi sebagai fasilitator. Jadi ketika sudah jatuh ke tangan moderator, misalkan moderatornya adalah Tarisa gitu ya, ya udah jadi dinamikanya Tarisa. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman rembuk untuk menjawab suatu pertanyaan mungkin rada sulit ya, moderator harus kemudian menyampaikan kepada tim, kami mohon waktu untuk mencari jawaban dan segala macam. Jadi segala macam jadi istilahnya segala macam dinamika yang tanya jawab itu semua diarahkan ke moderator. Gitu. Saya nanti berfungsi hanya nanggapi aja, gitu. Nanggapi kalau menjawab, bantu jawab gitu aja. Jadi everything it's diserahkan kepada moderator. Itu ya bisa dipahami ya. Kelompok Marcelin mohon untuk dipersiapkan di minggu yang akan datang. Oke, untuk selanjutnya silakan bagi yang belum isi absensi untuk isi absensi ya di Google Classroom, dan jangan lupa untuk upload catatannya di Siakat
sudah saya cek. Batasnya malam ini jam 23.59. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur laku yang kurang berkenan di hati. Mari kita tutup dengan membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kelompok Tarisa, teman-teman semuanya jawabannya tadi bagus. Kemudian juga atas tanggapan kerjasama teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Izin lift, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama.